Saudara selebritas sekaligus penyanyi Denada digugat seorang pemuda berusia 24 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemuda yang mengaku sebagai anak biologis Denada itu bahkan sudah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Banyuwangi atas dugaan penelantaran anak kandung. Seorang pemuda bernama Reza Rizky Rosano, 24 tahun, warga Banyuwangi, menggugat selebritas sekaligus penyanyi Denada Tambunan atas tuduhan penelantaran anak kandung. Reza melalui kuasa hukumnya mengaku sebagai anak biologis Denada dan ditelantarkan sejak lahir di Banyuwangi, Jawa Timur. Gugatan itu sudah didaftarkan ke PN Banyuwangi, Jawa Timur dan sudah dilakukan mediasi 1 kali, namun Denada mangkir dari panggilan pengadilan. Reza menggugat untuk meminta haknya yang selama ini diduga diabaikan Denada. Terlebih setelah ibu kandung Denada, Emilia Contessa, wafat, ia terpaksa berhenti kuliah. Klien kami ingin meminta hak-haknya sebagai anak yang tidak diberikan oleh orang tuanya semasa masih kecil, seperti beliau. Nah, melalui gugatan-gugatan melawan hukum ini kita ajukan harapannya hak-hak dari klien kami sebagai anak kandung dari tergugat bisa terpenuhi melalui putusan pengadilan. Belum ada pernyataan resmi dari Denada. Tetapi Rizna Oris, perwakilan manajemen Denada Tambunan, memberikan pernyataan tertulis. Dia bilang ini adalah ranah keluarga. Bagaimanapun juga, semua keluarga memiliki privasi dan setiap keluarga punya cerita. Untuk menjaga ketenangan dan kejelasan informasi, kami mohon pengertian agar diberikan ruang dan waktu bagi Denada untuk menelaah perkara ini secara proporsional dan tetap mempertimbangkan kebaikan semua pihak. Rendra Farandika, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Kasus gugatan perdata yang menyeret selebritas Denada bergulir di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur. Gugatan diajukan Reza Rizky Rosano sejak 28 November 2025 lalu. Kedua belah pihak melalui masing-masing kuasa hukumnya sudah melakukan mediasi 8 Januari lalu. Mediasi lanjutan rencananya kembali digelar 15 Januari 2026. Perdata ini, karena masuk sistemnya di terdaftar perkara nomor 288 perdata gugatan. Gugatan ya, gugatan, bukan pidana atau yang lain-lain, gugatan. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaian terhadap tanggung jawab sebagai ibu kepada penggugat 1 sejak lahir. Itu ya, yang lainnya mungkin itu permintaan seperti perincian kerugian material. Dan saudara, kini kita update seperti apa agenda mediasi kedua dalam kasus dugaan penelantaran anak Denada Tambunan bersama jurnalis Kompas TV Rendra Farandika di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat siang Rendra. Rendra, pukul berapa mediasi kedua hari ini dilakukan? Ya, selamat siang Lintang dan pemirsa di rumah. Saat ini akan memasuki mediasi tahap kedua yang diperkirakan akan dilaksanakan pada pukul 1 siang ini. Dan diharapkan Denada untuk bisa hadir ke dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi ini. Dan di sebelumnya sudah diberitakan bahwa sidang gugatan ini, sidang perkara perdata telah diajukan pada 28 November dan telah memasuki tahap mediasi. Tepatnya pada tanggal 8 Januari dan saat ini mediasi kedua. Dan begitu. Baik, mediasi kedua ini dilakukan nanti rencananya pukul 1. Tapi kalau Denada tidak datang lagi, apakah ada penjadwalan kembali, Rendra? Ya, untuk penjadwalan kembali masih akan terus diagendakan oleh pihak Pengadilan Negeri Banyuwangi. Meski begitu, tim dari pihak Reza yang selaku untuk menyampaikan bahwa Denada bisa hadir dan memberikan penjelasan di dalam sidang mediasi kali ini. Dan perlu diketahui anak Denada ini menggugat Denada senilai 7 miliar rupiah dengan rincian 2 miliar ganti material biaya pengasuh dan pendidikan, sedangkan 5 miliar untuk inmaterial. Gitu. Baik, berarti gugatan Reza adalah material sebesar 7 miliar rupiah. Tapi apa tahapan berikutnya usai mediasi ini? Ya, tahapan mediasi masih akan berlangsung pada pukul 1 siang
Dan saat ini kami masih menunggu situasi mediasi di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Dan perlu diketahui saat ini Reza mengalami tekanan dan salah satunya adalah Reza dikabarkan berhenti bekerja di penjagaan toko kelontong gitu. Itu akibat dari kecaman sejumlah warganet gitu, Lintang. Baik, berarti proses mediasi akan berlangsung nanti pukul 1. Kita akan nantikan jalannya mediasi dan hasilnya akan seperti apa. Terima kasih Rendra Faradika melaporkan langsung dari PN Banyuwangi, Jawa Timur. Dan saudara, kita akan bahas bagaimana sebenarnya penelantaran anak dari perspektif hukum, khususnya dalam kasus yang kini menyeret selebritas Denada Tambunan. Bersama Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, ada Jamin Ginting. Selamat siang, Prof. Jamin. Baik, kita coba menghubungi Prof. Jamin. Prof. Jamin Ginting, selamat siang Prof. Bisa dengar suara saya di studio? Dengar, saya dengar. Jangan ditelepon, soalnya saya pakai HP nih. Nanti jadi bentrok. Baik, Prof. Jamin dengan Lintang di studio. Prof. Jamin, kita akan membahas terkait kasus penelantaran anak yang melibatkan selebritas Denada. Prof. Jamin, ini sebenarnya bisa dibawa ke perkara hukum pidana dan perdata atau seperti apa? Kuasa hukum bilang Denada seharusnya, kuasa hukum Denada maksud kami, bilang seharusnya gugatan dilayangkan ke Pengadilan Agama, bukan PN Banyuwangi, karena Reza, mohon maaf, adalah anak yang lahir di luar pernikahan. Pandangan Anda seperti apa, Prof? Ya, pertama, kalau terkait dengan hukum keluarga, apakah itu terkait dengan beragama Muslim atau non-Muslim? Kalau agama Muslim, tentu yang berwenang dalam hal ini adalah pengadilan agama. Tapi kalau non-Muslim adalah pengadilan negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, gugatannya ini apa? Kalau gugatannya adalah ganti rugi, karena di situ ada permintaan pemenuhan terhadap biaya yang selama ini dikeluarkan, maka itu lebih cenderung masuk ke ranah keperdataan. Karena si anak yang mengasuhnya merasa perlu biaya untuk mengembalikan keadaannya. Nah, itu terkait dengan ganti rugi. Tentu itu kasusnya kasus keperdataan, ya. Nah, nanti permasalahan apakah dia anak yang sah. Tentu kalau sudah Denada mengakui sebagai suatu anaknya sendiri, maka nggak perlu lagi dibuktikan itu anaknya atau bukan, ya. Karena pernikahan yang berada di luar nikah itu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Berarti sah. Secara hukum adalah anak dari Denada kalau dia mengakui. Nah, saya juga mendengar sudah ada beberapa kali dikirimkan biaya, ya. Mungkin kurang biayanya atau selama ini tidak diperhatikan. Nah, itulah nanti yang digugat, ya. Nah, penggugat ini tentu bertanya, ini uang dia, umurnya sekarang kan sudah 24 tahun. Tentu biaya selama ini dari mana asalnya, begitu ya? Apakah dari orang tuanya, apakah dari orang yang mengasuhnya? Kalau orang yang mengasuhnya berarti selama ini orang mengasuhnya merasa dirugikan dengan uang yang dia keluarkan sehingga dia perlu mengembalikan uang tersebut. Nah, jadi ini konteksnya adalah keperdataan. Beda dengan pidana. Kalau penelantaran anak pidana itu terkait dengan anak yang tidak diberi makan, ya, masih kecil. Anak itu kan di bawah 18 tahun, ya. Jadi kalau dia masih di bawah 18 tahun, ya bisa. Tapi karena ini sudah dewasa, maka ini bukan ranah hukum pidana, tapi lebih keperdataan begitu. Baik, berarti karena ada tuntutan material oleh penggugat, ini termasuk ke dalam hukum perdata begitu ya Prof ya. Nah, hari ini dijadwalkan ada mediasi kedua. Mediasi pertama Denada sempat tidak datang. Kalau hari ini Denada tidak datang lagi, apakah otomatis penggugat menang atau seperti apa proses yang berjalan? Ya, tentu berdasarkan SEMA Mahkamah Agung terkait dengan mediasi, diberikan waktu selama ya 1 bulan, ya, lebih itu diberikan waktu untuk bisa melakukan mediasi. Tapi kalau mediasi para pihak tidak hadir, terlebih kepada tergugat tentunya, ya, tergugatnya tidak hadir,
maka ada kalimat di situ biasanya rekomendasi daripada mediator, kelihatannya orangnya tidak beritikat baik. Tapi tidak dengan sendirinya, kalau dia tidak beritikat baik, langsung putusannya itu menjadi putusan yang dimenangkan. Bisa saja dalam mediasi dia tidak hadir, tetapi nanti kuasa hukumnya hadir pada saat pemeriksaan pokok perkara. Nah, nanti dalam pokok perkara itulah nanti dibuktikan kalau sebenarnya tidak ada perbuatan melawan hukum, tidak perhatian sudah diberikan, dan nanti tergantung buktinya. Jadi ini baru mediasi. Mediasi itu untuk mencari solusi sebelum perkara itu diperiksa pokoknya oleh hakim. Jadi ini masih mediator begitu. Berarti itu artinya tidak ada kewajiban tergugat untuk datang ya Prof ya, karena kuasa hukum Denada juga menyebut Denada sebagai terlapor tidak wajib hadir mediasi begitu Prof. Ya, ini terkait dengan keinginan untuk menyelesaikan secara damai saja. Begitu, artinya tidak perlu diselesaikan melalui pengadilan, tetapi ada mediator yang mendamaikan mereka. Bagaimana solusinya? Mungkin ya dengan keadaan sekarang ya udah bayar berapa ratus juta begitu ya, sehingga kasus ini nggak perlu lagi digugat begitu. Nah, kalau tercapai perdamaian di situ, maka kasusnya nggak perlu lagi dimasukkan ke pengadilan, cuma menunggu putusan. Tapi kalau tidak tercapai solusi dan perdamaian tersebut, maka nanti hakimlah yang memutuskan apakah dia bayar ganti rugi, apakah tidak bayar ganti rugi, apakah gugatannya ditolak atau diterima. Nanti jadi diserahkan kepada hakim sepenuhnya berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan para pihak nantinya di pengadilan begitu. Prof Jamin, di sini pelapor mengaku ada tindakan penelantaran begitu yang dilakukan oleh Denada selaku ibu kandungnya menurut pengakuannya. Tapi bagaimana pembuktian kalau seseorang itu menelantarkan di sini, Prof? Terminologi penelantaran anak itu ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, di pasal 62 atau 72 begitu ya. Jadi di situ yang ada terminologi. Jadi klasifikasi penelantaran anak itu membuat anak dalam keadaan bahaya, ya, bekerja di bawah umur, ya, terus dipaksa untuk melakukan pekerjaan orang dewasa, ya, yang berbahaya, lalu tidak diberikan nafkah yang cukup bagi anak tersebut. Itu terminologi pidana. Jadi nggak bisa digunakan dalam konteks perdataan. Kalau dia terminologi penelantaran anak yang dia gunakan, harusnya itu dibuat laporan ke polisi, ya, bukan mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi itu terminologi yang keliru saya kira dalam konteks penelantaran anak kalau digugat ke perdata, ya itu lebih kepada adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak karena tidak diberikan nafkah selama dia dalam pengasuhan atau belum dewasa begitu. Karena terkait dengan pengakuan dari pelapor ini dia tidak mendapatkan nafkah begitu dari ibu kandungnya. Berarti Anda melihat ini harusnya masuk ke proses ranah hukum di kepolisian begitu ya Prof? Kalau memang bisa dibuktikan, contohnya Denada ya, mengkondisikan anak itu pada usia anak ya di bawah 18 tahun pada saat itu, memaksa dia untuk bekerja di luar dari kemampuannya, atau menelantarkan dalam hal ini membiarkan dia untuk mencari nafkahnya sendiri, ya, dia bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri padahal dia masih anak kecil, dipaksa begitu. Nah, itulah yang dapat dikategori penelantaran anak. Tapi dia kalau diasuh sama orang tuanya Denada, ya, lalu diasuh atau dititipkan kepada orang lain lalu diberikan nafkah, itu bukan penelantaran namanya, itu penitipan ya. Paling jadi tidak masuk kategori penelantaran gitu. Hanya cuma secara psikologis dia mungkin tidak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, kasih sayang dan segala macamnya, itu sulit pembuktiannya kalau seperti itu. Tapi kalau yang digugat adalah masalah materi, bukan masalah imaterial ya, psikologis, kasih sayang, maka itu lebih cenderung bagi saya itu lebih ke perdataan daripada pidananya begitu. Tapi kan ini proses sudah berlangsung Prof Jamin, ini sudah masuk ke ranah mediasi begitu. Apa yang Anda lihat setelah ini? Karena kuasa hukum juga menilai untuk besaran kerugian perdata, apa ada ketentuan khusus, bisakah tergugat mengajukan keringanan?
Ya, kalau di keperdataan itu biasanya ada gugatan material, ada gugatan imaterial, ya. Gugatan material itu adalah gugatan yang dihitung. Contohnya, saya kasih contoh begini. Selama dia umur dari sekian ke sekian tahun, anggaplah umur sampai dengan sekarang 24 tahun. Berarti selama umur dia tidak bisa mencari nafkah sampai dengan dewasa 21 tahun, dikalikan setiap kali dia mendapatkan makanan, apa. Nah, itu nanti ada nilai tertentu yang keluar begitu ya. Nah, selain itu ada kerugian imaterial. Nah, imaterial tidak bisa dihitung dengan angka-angka, dia cuma tebak-tebak saja gitu, 2 miliar, 3 miliar, tapi jarang juga dikabulkan. Jadi itu saja yang pada umumnya diajukan permohonan ganti rugi terkait dengan kewajiban seseorang yang seharusnya dilakukan tapi dia tidak lakukan begitu. Nah, itulah namanya perbuatan melawan hukumnya. Tapi kelihatannya untuk itu sulit ya. Maksud saya pembuktiannya harus benar-benar nyata ada uang yang dikeluarkan begitu. Prof Jamin, Anda melihat setelah ini prosesnya akan seperti apa, Prof? Karena mediasi akan berlangsung hari ini, entah itu nanti Denada hadir atau tidak. Ya, kalau sampai sudah 2 kali, nanti dipanggil ketiga kali tidak hadir lagi, ini kan bisa masih jangka waktu yang ada, maka akan dilanjutkan oleh mediator, akan menyerahkan kepada hakim yang akan memutus dengan catatan bahwa tidak ada etikat baik dari tergugat untuk menghadiri sidang. Seperti itu pada umumnya. Baik, kita akan nantikan proses mediasi yang berjalan hari ini pukul 1 waktu Indonesia Barat dan seperti apa nanti hasilnya. Terima kasih Prof. Jamin Ginting, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan telah berbagi informasi di Kompas Siang. Saudara, usai jeda Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya. Evakuasi lanjutan jenazah Syafiq Ridan Ali Razan, pendaki Gunung Slamet yang awalnya turun di base camp di Pajaya, Kabupaten Pemalang, berubah via Gunung Malang di Purbalingga, Jawa Tengah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara soal pertemuannya dengan 2 tersangka fitnah ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Jokowi menyebut pertemuan itu bisa jadi pertimbangan untuk melakukan restoratif justice.